Saya Mama Titi dari MI Ma'arif kelas 5. Nama saya Ali Akbar Farrozi dari MI Ma'arif kelas 4. Nama saya Alfariti Farrozi dari MI kelas 3. Oke, mereka bertiga akan mengadakan wawancara dengan Pak Kepala Desa Gunung Pring pada pagi hari ini. Dan apa-apa saja pertanyaannya nanti kita saksikan secara bersama-sama. Ya Pak. Ayo langsung. Pak, sudah berapa lama Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Gunung Pring ini? Saya menjadi kepala desa, boleh dikatakan kami sekitar 290 lebih, itu dilantik mulai tanggal 8 Januari 2020, sehingga baru sekitar 3 bulan kurang sedikit. Apa tugas dari kepala desa itu, Pak? Tugasnya cukup banyak, tapi secara garis besar adalah kepala desa adalah memimpin, melayani, mengkoordinasi, dan bertanggung jawab dalam pemerintahan desa dalam bidang baik itu pembangunan, pembinaan, pemberdayaan bagi masyarakat di wilayahnya untuk berusaha semaksimal mungkin membawa masyarakat desa Gunung Pring yang saya pimpin itu lebih maju, lebih sejahtera, lebih kompak, dan yang lebih pokok adalah mempunyai rasa kegotong royongan. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan, tapi tugasnya kalau dijabarkan mungkin akan banyak sekali dalam memimpin di pemerintahan desa. Itu terdiri dari berapa tuku, Pak? Dan paling luas dusun mana, Pak? Dan dusun yang paling kecil mana juga, Pak? Kalau dulu itu ada 11 dusun, tapi karena ada aturan baru itu dijadikan ada yang digabung menjadi sekarang hanya menjadi kepala dusunnya 8, tapi namanya tetap masih ada 11, yaitu mulai dari Bintaro, Mutian, Gunung Pring, Ngasem, terus Dukuhan, Karaharjan, Ngepen, Santren, Ngadi Salam, Sabrang, Wonosari. Yang digabung yaitu Dukuhan dengan Karaharjan, terus Mutian dengan Gunung Pring, Ngadi Salam dengan Sabrang, sehingga menjadi 8 dusun kadusnya, tapi wilayahnya sebenarnya awalnya 11. Yang paling besar dan paling padat adalah dusun Wonosari. Wonosari itu ada yaitu yang namanya Blungkeng, Sawah Indah, Wonosari sendiri, dan yang terakhir yaitu sebelah paling timur itu Pule, tapi itu tetap namanya dusun Wonosari. Yang terkecil adalah dusun Gunung Pring sendiri.
Apa? Cukup? Masih? Wah. Masih banyak. Terus untuk jumlah penduduk di Desa Gunung Pring berapa kira-kira, Pak? Itu mungkin sekitar 12 sampai 15 ribu. Karena untuk jiwa pemilih yang umur 17 ke atas saja sudah lebih dari 8 ribu. Ya. Apa yang membuat Bapak dulu berniat mencalonkan diri menjadi kepala desa Pak Ila? Aku angel gitu. Ya jelas, yang pertama orang hidup itu yang paling pokok kan kalau bisa bermanfaat bagi orang lain, itu pokok. Nah, dengan adanya seperti itu, dengan niat Bismillah, mungkin kalau diridhoi oleh Allah, maka saya berusaha untuk mencalonkan diri. Niat saya ibadah. Mungkin saya ingin bahwa apa yang saya punyai, apa yang saya bisa akan saya perjuangkan, akan saya berikan kepada warga Desa Gunung Pring, dan mungkin kemampuan yang sedikit dari saya ini nantinya bisa membawa Desa Gunung Pring lebih maju, lebih sejahtera, lebih aman, nyaman, tentram, sehingga Gunung Pring bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Nah, dengan itu saya Bismillah, dengan dukungan baik dari keluarga besar maupun beberapa tokoh masyarakat, saya mengajukan diri, dan yang paling pokok berusaha menempatkan apa yang belum pas, mungkin belum tepat pada tempatnya. Saya akan berusaha untuk menempatkan sehingga Gunung Pring itu betul-betul menjadi desa, baik itu yang sudah menjadi slogan, yaitu desa yang agamis, tapi juga yang berpendidikan, juga yang berbudaya. Selama ini apa tantangan menjadi kepala desa itu, Pak? Kalau tantangan banyak, hanya baru 3 bulan pun banyak persoalan-persoalan yang muncul, yang mungkin kemarin tidak bisa diutarakan. Dengan saya membuka diri kepada semua masyarakat, apapun yang menjadi keluhan, apapun yang menjadi persoalan, semua masyarakat kami persilahkan sewaktu-waktu di balai desa itu kita dengan terbuka menerima mereka, sehingga banyak hal-hal yang menjadi kendala, tapi semuanya saya nikmati. Yang penting selagi saya bisa dan saya mampu, apapun itu saya berikan kepada warga masyarakat, dengan catatan bahwa itu tidak melanggar dalam bidang aturan agama maupun pemerintahan. Masih? Oh iya. Hari-hari ini kan ada corona, Pak. Apa program yang dilakukan pemerintah Desa Gunung Pring? Ya memang semuanya sekarang fokusnya kan itu. Kadang-kadang semua masyarakat berpikirnya semuanya ke corona, sehingga hal-hal yang sebenarnya juga sangat penting itu mereka lupakan fokusannya. Nah, ini dari pemerintahan desa ini dari awal
kami yang pertama yaitu sosialisasi pada masyarakat. Mungkin kami lebih dari setengah bulan ini sudah sering keliling ya, karena ini juga berbarengan dengan hal-hal yang harus kita kerjakan, baik itu laporan LPJ 2019, LPJM Des, dan Musreng Pangdus, sehingga itu bertahun. Tapi dengan itu kami dari pemerintah desa, khususnya saya, itu hampir semua dusun sudah kami sowani, baik tokoh agama ataupun dalam pertemuan, untuk kami selalu sosialisasi sampai malam. Bahkan saya sudah 10 hari lebih itu sampai pulang jam 12, jam 1, karena sering sosialisasi kepada warga keliling yang intinya berharap bahwa yang paling pokok kita jangan panik, jangan menambah persoalan untuk di WA itu apa, nge-share ya, hal-hal yang menakutkan tentang corona. Jadi kami yang pokok adalah jaga kebersihan, keluar masuk rumah cuci tangan, lingkungan kita bersihkan, jangan kalau malam tidak usah pergi kemana-mana, melakukan aktivitas kegiatan olahraga, berjemur dan sebagainya, sehingga insya Allah. Tapi yang paling pokok adalah kita berdoa, minta kepada Allah semoga Desa Gunung Pring itu selalu diberi kesehatan, keamanan, dan selanjutnya dalam tahapan ini kami kemarin dengan BPD itu sudah rapat 2 kali, dan tentunya setelah sosialisasi tahapan ini yang mungkin hari ini Sabtu ini semua perangkat saya suruh masuk kantor walaupun libur, itu untuk mengerjakan kegiatan yang nantinya akan kita berikan kepada masyarakat, yaitu dari kami memutuskan, dan itu harus setiap dusun itu nanti kita adakan yaitu pos relawan, satuan tugas relawan penanggulangan COVID-19. Itu sudah ada bannernya, per dusun kita kasih 1, tapi untuk Wonosari kita bagi 2, Prengasri itu juga 1, sehingga Ngadi Salam ada 2, yaitu Ngadi Salam dan Prengasri. Dan nantinya kita akan memberikan bantuan, menyalurkan bantuan itu untuk kegiatan yang sifatnya untuk transport ataupun yang istilahnya transport gitu aja, dan untuk snack-snack untuk petugas jaga dan petugas semprot, yang kita berharap untuk tiap-tiap RT atau tiap-tiap dusun itu diadakan penyemprotan 2 kali, dalam minimal 2 kali dalam seminggu. Tapi kami hanya bisanya membantu untuk vipolnya itu hanya 5 itu bisa untuk sebulan, bisa lebih, karena memang untuk mencari obatnya itu sangat sukar sekali, dan juga alat-alat yang lainnya. Dan dari desa itu per dusun itu kita berikan bantuan itu sekitar 1.370.000 untuk per dusun. Nanti kita serahkan kepada dusun teknis untuk penggunaannya, tapi secara aturan itu untuk konsumsi dari petugas jaga di posko dusun dan transport, dan juga 2 petugas penyemprotan. Sehingga nanti laporannya juga dari pemerintah desa untuk minta yaitu cap dari catering ataupun rumah makan yang untuk snack-snack, dan juga tanda tangan
dari petugas jaga dan tugas pencemprotan. Tapi teknis dari penggunaan itu diserahkan kepada dusun masing-masing. Kita bisanya hanya itu, baru bisa itu, dan kadang-kadang masyarakat yang kurang memahami, intinya Desa Gunung Pring itu PAD-nya banyak, uangnya buat apa dan gimana, ini yang perlu saya jelaskan. Saya baru boleh katakan 2 bulan memangku jabatan menjadi kepala desa, dan yang 1 bulan itu yang sebenarnya peziarah paling banyak, bulan Ruah ini sudah kita tidak ada pemasukan. Sedangkan anggaran PAD itu, pendapatan asli desa, itu sebenarnya sebelum tiap tahun itu sudah dibuat sebelumnya. Jadi 2019 itu 2020 ini itu kan rencana pembangunan itu sudah dibuat 2019, sehingga pendapatan itu sudah kita hitung dan plot-plotnya itu sudah ada, sehingga untuk mengeluarkan uang banyak itu prosesnya tidak sesederhana yang mereka kira. Harus ada banyak langsung dikeluarkan ini, karena harus ada betul-betul laporan dan tidak menyalahi aturan yang telah kita buat. Itu plotnya itu sudah ada, sehingga kita itu tidak di pemerintahan desa itu, di bendahara atau keuangan itu uangnya mesti dibawa banyak, itu sudah ada plot-plotnya. Nah, tinggal kita kalau yang sifatnya kecil, bantuan-bantuan, baik untuk misalnya untuk kegiatan masyarakat yang memang dengan proposal, kita bisanya juga bisa membantu sesuai dengan kemampuan. Tapi yang hal besar misalnya ini untuk kita sembako, kita itu pun menjadi persoalan. Kita pun berpikir kita semua tidak punya kalau seperti ini. Kita memberikan sembako misalnya per dusun 10, itu pun nanti kita juga malah repot, ke efeknya itu juga semuanya malah menjadi minta menjadi persoalan, menjadi kekompakan, kerukunan itu mah, ketentraman itu bisa. Tapi dari kami ini sudah berusaha, nanti mungkin kita akan berusaha untuk bisa memberikan bantuan yang berupa sembako dengan melalui proses-proses tahapan yang memang orang itu betul-betul membutuhkan dan tidak menimbulkan gejolak. Ini yang perlu saya tekankan. Jadi mulai Senin itu insya Allah itu kita akan memberikan atau menyalurkan yaitu ke posko-posko dusun, baik itu tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, wipol, ataupun konsumsi dan untuk petugas jaga ke dusun masing-masing. Mungkin ini ada lagi? Ada. Menurut Bapak, lingkungan yang baik itu yang seperti apa, Pak? Lingkungan yang baik, saya kira tidak perlu yang muluk-muluk. Yang baik itu yang asri, bersih, nyaman, ada taman dan tentunya juga memenuhi kesehatan. Ya paling tidak lingkungan kita itu sampah-sampah itu tidak dibuang sembarangan. Di kanan kiri atau tempat kosong itu ditanami tanaman-tanaman, apakah itu tanaman yang sifatnya untuk kesehatan, misalnya yang jamu-jamuan ataupun tanaman kembang-kembang ataupun luas, itu juga ada pepohonan yang menghasilkan, apakah rambutan ataupun pelem atau duren. Tapi yang tak lepas juga yang pokok adalah kelihatan asri dan kesehatan perlu kita jaga. Sekarang kan saya anjurkan untuk tiap rumah itu di depan rumah harus ada tempat cuci tangan. Ini yang pokok.
Wah, sangat menarik sekali wawancara di sini. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan bagi kami untuk wawancara dengan Bapak. Pesan Bapak untuk teman-teman kami di MI Ma'arif Gunung Pring ini apa Pak? Ini apa Pak? Pesan untuk Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi aturan-aturan baik dari pemerintah, dari Bapak Ibu guru, orang tua, dan dalam keadaan seperti ini saya berharap untuk anak-anak itu jangan sering-sering keluar rumah untuk hal-hal yang tidak baik. Dan paling terakhir saya berdoa semoga anak-anak dari MI Gunung Pring itu ke depan menjadi anak-anak yang penerus bangsa, yang sukses, dan tentunya yang paling pokok menjadi anak yang cerdas dalam bidang agama, juga pintar dalam bidang pengetahuan umum, sehingga betul-betul bisa membanggakan orang tua, dan lebih pokok lagi adalah berbakti dan menghargai kepada orang tua dan Bapak Ibu guru. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk anak-anak MI. Sukses selalu. Amin. Dan sehat selalu. Amin. Untuk anak-anak MI Gunung Pring.